Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam sukacita, sebab Tuhan Yesus telah menang terhadap kuasa kematian. Kemenangan Tuhan Yesus menjadi kemenangan kita yang percaya kepadanya. Kemenangan itulah yang kita rayakan dan syukuri di hari ini. Didasari sukacita atas kemenangan Tuhan Yesus terhadap kematian. Terimalah salam dari kami. Selamat Paskah bagi kita semua. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Itulah topik minggu hari ini. Tuhan Yesus telah bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan dengan sukacita. Marilah kita memuji Tuhan karena kebangkitan anaknya, Tuhan Yesus, yang telah menaklukkan kuasa maut, dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 96 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup.
Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 94 ayat 1. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 90 ayat 1 dan 2. Mari puji Tuhan Allah, hai seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita dari kematiannya. Tugas Yesus di dunia sudah digenapinya, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Menanggung dosaku, Yesus yang keyakinanku dalam pengorbanannya. Hukum Taurat sudah tenang, murka Allah telah reda saat Yesus dibangkitkan. Beroleh kehidupan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar.
Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 92 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 118 ayat 14 hingga ayat 21. Kita baca secara responsoria. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar
akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 633 ayat 1 dan 5. Kristus bangkit sorotlah, haleluya, dari kematiannya, haleluya. Oh ya dipujilah, seluruh bumi nyanyilah, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Puji juru selamatku, haleluya. Pakai kesempurnaan, haleluya. Menerangi jalanmu, haleluya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Ina Deborah.
Selamat Paskah buat kita semua. Mari kita dengarkan bahasa jemaat kita yaitu Minggu tanggal 9 April 2023. Satu, nama minggu kita hari ini adalah Minggu pertama, yaitu peringatan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus dengan topik minggu dibangkitkan bersama Kristus. Dua, Paskah pertama. Pada perayaan Paskah pertama hari ini, gereja kita mengadakan ibadah Paskah subuh untuk anak sekolah minggu, jemaat dewasa yang sudah diselenggarakan tadi pagi. Jadwal ibadah minggu diselenggarakan seperti biasa kecuali pukul 06.00 WIB pada setiap ibadah akan dibagikan telur Paskah kepada seluruh jemaat yang dapat kita terima di setiap pintu gereja setelah selesai ibadah. 3. Ibadah Paskah 2 dan baptisan kudus. Besok pada hari Senin 10 April 2023 akan diadakan ibadah Paskah. Hari kedua masuk pukul 10.00 WIB. Pada ibadah tersebut juga akan diadakan pelayanan baptisan kudus bagi 13 orang anak. 4. Bakti Paskah. Besok pada hari Senin 10 April 2023 yaitu Paskah kedua, gereja kita akan mengadakan kegiatan Bakti Paskah dengan memberikan tanda kasih kepada jemaat yang difabel, sakit menahun, yatim piatu, dan janda juga duda yang berjumlah 122 orang. Kegiatan diadakan di gereja masuk pukul 16.00 WIB. Diharapkan kepada jemaat yang akan menerima tanda kasih dari gereja untuk hadir pada acara tersebut. 5. Anak lahir. Telah dikaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga D. Aritonang, Ibu L. Boru Nababan, jemaat Blok 6 pada tanggal 20 Maret 2023. Anak tersebut lahir dalam kondisi kurang sehat dan saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi anak tersebut. Demikian juga dengan orang tuanya. 2. Telah dikaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Roy Dores Sitompul, Ibu Junita Pakpahan, jemaat Wik Baloi Kolam 1 pada tanggal 27 Maret 2023. Anak tersebut dalam keadaan sehat serta orang tuanya. 3. Telah dikaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga T. Simanjuntak Ibu M. Boru Samosir, jemaat Baloi Kolam 2 pada tanggal 4 April 2023. Anak tersebut dalam keadaan sehat serta orang tuanya. 6. Jemaat meninggal dunia. 1. Telah meninggal dunia Nersi Boru Sinaga, istri dari M. Nababan, jemaat Wik Baloi Kolam 1, alamat Baloi Kolam RT 06 RW 16, meninggal dunia pada hari Minggu 2 April 2023, meninggalkan 3 orang anak tutup umur 33 tahun. Yang kedua, telah meninggal dunia Irmanda Borunaibaho, istri dari Liber Ferry Sianipar, jemaat Wik Baloi Kolam 1, alamat Baloi Kolam RT 06 RW 16, meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, meninggalkan 3 orang anak tutup umur 34 tahun. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkannya. 7. Jemaat baru.
Mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat gereja kita satu, keluarga Martin Mauliate Panggabean Ibu Lydia Marsaulina Dame Saing bersama 3 orang anak mereka pindah dari HKBP Simpang Padang Duri. Mereka tinggal di Royal Grand tahap 3 Blok G nomor 10 Batam Center, masuk di Wik Sepanas. 2 keluarga Riki Ricardo pindah dari HKBP Cibinong Resort Cibinong, bertempat tinggal di Tiban, masuk ke Wik Tiban. 8 kebaktian Wik. Kebaktian Wik yaitu kita pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 1 Baloi Kolam 1, Baloi Kolam 2, Baloi Center, Bengkong sekitar dan Tiban. Hari Kamis tanggal 13 April 2023 Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, Batam Kota. Jumat 14 April 2023 Seipanas, Baloi Kolam 3, Muka Kuning dan Blok 6. Berikut kebaktian Kor Ama Sahata, yaitu pada hari Jumat 14 April 2023 masuk pukul 19.30 di rumah keluarga C. Siregar Boru Simbolon di Baloi Kolam 1. 10 rekrutmen anggota paduan suara dewasa campuran atau PSDC bagi para pelatih kor, dirjen dan pemerhati dan jemaat yang bertalenta dalam bernyanyi, diharapkan untuk mau bergabung di paduan suara dewasa atau campuran yang dibentuk di gereja kita. Bagi yang bersedia dapat menghubungi saudara Desmond Huta Galung. 11 rekrutmen paduan suara anak sekolah minggu. Untuk pengembangan pelayan sekolah minggu, maka seksi sekolah minggu akan membentuk paduan suara anak sekolah minggu. Bagi anak sekolah minggu yang hendak mengikuti dapat mendaftarkan melalui guru sekolah minggu di pos masing-masing yang akan diseleksi oleh tim pelatih. Kepada semua orang tua diharapkan untuk memberikan dukungan bagi anak-anaknya. 12 kunjungan gereja. Pada hari Minggu depan tanggal 16 April 2023 gereja kita akan menerima kunjungan dari Kor Ama HKBP Tiberias Resort Batam. Mereka akan mempersembahkan lagu pada ibadah pukul 8 dan pukul 10 WIB. Kunjungan tersebut dapat dalam rangka menggalang dana untuk pembangunan gereja HKBP Tiberias Resort Batam. Untuk itu kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop dalam setiap ibadah sebagai bentuk dukungan kita. 13 mohon doa kesembuhan buat anggota jemaat yang sakit, yaitu bisa kami bacakan: Alfredo Stefanus Panjaitan, Ka Aritonang, Nyonya Sintua TS Mamora Borugultom, W Tampu Bolon, Nyonya Panjaitan Boru Torus, Nyonya Siani Parborunai Baho, Sintua J Samosir, M Situmeang, Amang Silitonga. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami penyakit. 14 sumbangan. Pertama, bunga altar. Bunga altar pada Jumat Agung sumbangan dari NN Wik Sepanas, dan pada minggu ini dari keluarga F Utapea Borunapitupulu dari Wik Batam Center. Terima kasih buat jemaat yang telah menyumbangkannya. Berikut pasca sekolah minggu ada ucapan terima kasih bagi jemaat yang memberikan dari NN dengan senilai 1 juta. Berikut bakti pasca dari setiap kategorial, dari setiap keluarga, juga kategorial INA berjumlah total keseluruhan Rp25.390.000.
Tambahan jemaat nanti persembahan ke depan altar untuk kategorial paropuan HKBP. Berikut ucapan selamat ulang tahun. Apabila ada yang tidak sesuai dengan yang tercantum di atas, mari kita informasikan ke kantor gereja, yaitu ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Saldo akhir pertanggal 8 April 2023 sebesar 527.837.127 rupiah. Demikian warta jemaat kita, semoga Tuhan memberkati. Amin. Kor ama PHD.
Marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan saat kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 627 ayat 1 dan seterusnya. Yesus telah bangkit, haleluya. Puji
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, berita sukacita, berita Paskah di hari yang pertama ini bagi kita sekalian tertulis di dalam Kolose 3 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan membacakannya, kita ikuti bersama di dalam hati kita masing-masing. Demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, bukan di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tentu Paskah ini menghadirkan sukacita besar bagi kita sekalian. Ada sebuah sukacita, ada sebuah perasaan, ada sebuah kebahagiaan yang menjadi dasar, yang memenangkan, yang menambah imun dan iman kita. Sukacita yang sangat besar, dan ini juga menjadi sebuah peringatan yang terus-menerus kita adakan setiap tahunnya. Dari penderitaan Yesus Kristus, diawali kemudian dengan peristiwa sengsara Yesus Kristus, lalu kemudian dilanjutkan dengan peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian berakhir pada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Keadaan itu saja. Ketika hari Jumat, hati sedih tidak boleh bergembira. Nuansa dipenuhi dengan nuansa pekat dan kelam. Tetapi saat Paskah sudah bersukacita. Bukan hanya sebatas demikian pemahamannya. Jikalau itu yang hanya kita pahami di dalam kehidupan kita, maka kita hanya sebatas mengulang kisah. Kita hanya sebatas mengulang kisah. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, setiap kita berjumpa dengan hari Paskah ini, maka sesungguhnya kepada kita diberikan sebuah
sapaan, sebuah ajakan. Apakah makna atau apakah kegunaan daripada kita yang merayakannya? Apakah maknanya? Sehingga dari sana kita dapat membawa sebuah arti yang sesungguhnya daripada Paskah yang kita rayakan ini. Bukan hanya sebatas ritus, bukan hanya sebatas rutinitas belaka. Sebab kalau kita hanya puas dalam bentuk ibadah saja, itu tidak mengubah hidup kita. Kalau kita puas hanya dalam bentuk ibadah atau seremonial saja, itu tidak merubah diri kita. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, perubahan kehidupan, perubahan keadaan, hal inilah yang kita lihat, yang kita alami, yang kita rasakan di dalam peristiwa Paskah ini. Perubahan keadaan dari kematian kepada kehidupan, sehingga peristiwa kebangkitan Yesus Kristus melihat dan membuka sebuah tabir baru bahwa kehidupan itu lebih berharga, lebih penting daripada kematian. Kasih itu lebih berharga, lebih esensial, lebih penting daripada kekerasan. Ini yang mau diungkapkannya. Hidup yang memperhatikan satu sama lain, ini menjadi lebih penting di dalam peristiwa kebangkitan itu daripada hidup yang asik dengan memikirkan diri sendiri. Jadi luar biasa. Maka kita sekalian pada saat ini jikalau ditanya, Amang, Inang, saudara-saudaraku sekalian, apakah makna Paskah ini bagimu? Maka dengan berangkat dari pemahaman, dari sebuah penghayatan yang diubah tadi, maka kita berkata, saya telah dihantarkan kepada sebuah keadaan yang lebih baik. Adung dosongoni, orang yang berharap akan perubahan, hidupnya ingin mengubah dan ingin diubah, tetapi itu hanya sebatas sebuah angan-angan saja. Satu ketika seorang bapak ditanyakan kepadanya begini, "Hai bapak, apakah yang kau inginkan jikalau kepadamu diberikan sebuah kesempatan yang amat terbaik dalam hidupmu?" Lalu si bapak ini berkata, "Oh, angguyat tong, molo dileho do tuau kesempatan partikiani, saya mau mengubah dunia ini." Oh, luar biasa. Sahut yang menanya, lalu disalam, "Semoga Anda berhasil." Saat dia menjalaninya, oh ternyata enggak segampang yang dia pikirkan. Lalu dia berubah dari yang ingin mengubah dunia, dia berkata, saya cukup hanya mengubah bangsaku saja. Turun. Lalu dia menjalaninya, ternyata tidak semudah yang dipikirkan dan dibayangkan juga. Karena dia melihat banyak juga para pahlawan yang mati meregangkan nyawanya, meregangkan hidupnya untuk membela bangsa itu, tetapi belum juga bisa.
Lalu dia kembali, aduh, ternyata passion saya bukan di sini, style saya bukan di situ. Lalu dikatakan, saya ingin merubah tempat saya tinggal, artinya kotanya saja. Dijalani, namun belum juga berhasil, tidak bisa. Kemudian turun lagi, bukan kota, lalu dia mengatakan, aku ingin mengubah keluargaku saja. Sampai di keluarga terbentur lagi, datang istrinya, bapak ini punya angan-angan sangat tinggi sekali. Datang anaknya, bapak ini hayalanmu adalah hayalan tingkat dewa katanya. Sangat jauh sekali dari awang-awang, mulai dari dunia sampai ingin mengubah keluarga. Tuh, lihat dulu dirimu, sudah bagaimana? Kata anaknya, oh iya ya, nggak bisa juga, susah dan sulit. Lalu dia mengambil sebuah kesimpulan, aduh kalau begitu saya ingin merubah diriku saja. Aku ingin merubah diriku saja. Karena jikalau aku dapat merubah diriku saja, maka yang lain itu pun bisa ikut berubah. Bapak ibu saudara-saudara, apakah yang hendak dikatakan oleh kisah tersebut itu? Ternyata yang mengubah diri kita bukan orang lain. Yang mengubah keadaan itu menjadi baik bukan dimulai dari yang lain, tetapi hal itu diubah dari diri kita. Inilah sebuah proses perubahan itu. Ya. Tetapi ada banyak orang yang mengharap akan sebuah proses perubahan. Dia menghayal, dia membayang-bayangkan, dan ketika dia ditempatkan kepada suatu posisi yang ingin mengubah itu, tetapi hidupnya masih saja kembali kepada kehidupan yang lama, maka tentu perubahan itu juga tidak akan terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti kisah tersebut itu jugalah yang mau diungkapkan di dalam berita Paskah ini, bahwa ada hal yang mengubah kehidupan kita, dan perubahan itu datang dari atas. Perubahan itu datang dari Tuhan, yaitu di dalam Kristus. Dikatakan tadi, kita adalah orang-orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus yang telah mati dan hidup, diubah. Ai ikon di bagasan hamatianina, ma ikon ujung di parngulun di jolmai alani dosana. Ya. Dan ketika kita melihat banyak orang juga yang menyaksikan Yesus di kayu salib itu, tetapi mereka menyaksikan dan melihat kepada Yesus yang hanya sebatas di dalam proses kepahitan, proses penderitaan, dan proses kematian itu. Coba kita lihat, berapakah orang yang langsung dapat percaya ketika ada pertanda Yesus itu sudah bangkit? Ternyata masih banyak yang belum percaya. Masih banyak. Dari murid-murid Yesus sendiri pun masih ada yang belum percaya akan kebangkitan itu. Karena mereka hanya terpatri melihat akan peristiwa yang mengerikan, Yesus yang telah mati itu. Maka Paulus berkata di dalam Roma 6 ayat 3-4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita telah hidup di dalam kehidupan yang baru. Kristus mengubahnya. Yang lama sudah berlalu. Ya. Kalau demikian, kita adalah sudah menjadi ciptaan yang baru. Hidup kita adalah hidup yang baru. Maka apakah yang dapat kita buktikan?
Apakah yang menjadi pertanda di dalamnya? Kalau kita baca di dalam ayat berikut dalam pasal 3 Kolose ini, dikatakan di dalam ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sekali lagi, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kalau dikatakan matikanlah, ini perintah. Pamati maju, maka ada sebuah pergerakan yang tadinya hidup harus padam. Dan satu ngamati harus betul-betul mati, selesai. Pamati jorong iti seulan nai duit ibena, dan satu ngamati benorong iti, anggo satu ngamati jugul dobe, kan itu harus benar-benar mati dengan bagaimanapun caranya diupayakan. Nah, Paulus berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Pamati mak. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, kebangkitan Yesus ini, kemenangan kepada kita, mengajak kita selesaikan kehidupanmu, selesaikan persoalanmu dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Selesaikan. Jangan separuh kehidupan kita, separuh hati kita mengatakan kita berjalan bersama dengan Yesus, tetapi separuh lagi kita membiarkannya tertambat di dalamnya. Maka kita tidak akan mengartikan apa-apa dan kita tidak mendapatkan apa-apa di dalam kebangkitan itu. Matikanlah. Artinya harus ada niat, harus ada perjuangan dari kita. Ikon tapasiding may. Nah, dikicangi malului. Carilah yang di atas itu. Bukan mengartikan supaya kita meninggalkan kehidupan yang ada di dunia ini lalu kita pergi ke atas. Oh, bukan secara harafiah demikian yang hendak kita artikan. Tidak. Tetapi yang di atas itu dikatakan tadi, di mana Yesus di sana bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu orang yang mencari yang di atas itu, yang mencari segala yang kebaikan itu, maka mereka lah yang mengharapkan kehidupannya senantiasa bersama-sama dengan Yesus. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Sangat-sangat tegas sekali. Memang bagaimana caranya? Gak mungkin ini, kata sebagian orang, karena bagaimanapun karena kita masih tinggal di bumi, dosa pasti ada. Yes. Gak mungkin ini Pak Pendeta melakukannya mencari perkara yang di atas. Emang kita gak butuh duit? Yes, kita butuh. Kita tidak mengartikan abaikan itu semua, tidak. Tapi orang yang mencari perkara yang di atas tidak akan membiarkan hidupnya diperhamba oleh iblis dan oleh dosa. Sekali lagi, tidak akan membiarkan hidupnya diperhamba oleh iblis dan oleh dosa. Nah, untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kalau kita bersama-sama ingin mencari perkara yang di atas, dikatakan tadi di mana Yesus ada bersama dengan Allah di dalam kemuliaannya, maka kita juga akan mengharapkan kehidupan kita yang terarah ke sana. Alani ido, arahkanlah seluruh perhatian kepadanya. Unang luja hita, unang selalap hita, holan mamereng nadong di portibion, parsatu kina dui, rikot dui rikot. Ale sutung tertaring anano narumikot di tonga-tonga di parngolota ima hasonangan di bagasan Kristusi.
So tung tertadingi. Molo tung adong pehalak na makasogohon di tonga-tonga ni parngolommu, na mabaju roham, na makatsiti pikiranmu, na mangarsahi ho ganuk tiki, si pataolo ho kabidang boy modom, ganuk porngin. Unang luja ho benoni, jangan mau capek dengan hal itu. Persiapkan dirimu, diri kita kepada hal-hal yang di atas sana. Molui bena hapur tibir dope mabejuk ni roha palowas madisi. Alai baen ma ngulum dirim malua. Saya dengar tadi lirik lagu itu, giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, ya. Luar biasa. Ada juga tadi lagu kor, alane holong ni Kristus gigi bisikop nguluku. Itu. Habor tibia do madok haloakon halak na mangulahon adenggan. Habor tibia dan madok hera somagira tu dia parngulonon alani ulam manasa haja hatoni. Alai hatani debata mandok marhite berita kebangkitan ini. Tidak, saya terpanggil untuk melakukan kebaikan. Karena itu Kristus sudah mengubah hidupku, tidak lagi hidup di dalam duniawi ini. Kasih yang sempurna itu mendatangkan keselamatan dan sukacita kepada kita semuanya. Ya. Itu dikatakan seorang yang bernama John Maxwell, tokoh kepemimpinan. Dia berkata demikian, jangan ubah keadaan kota untuk memperbaiki kehidupan Anda, tetapi ubahlah diri Anda sendiri untuk memperbaiki keadaan Anda. Ubahlah. Allah ini dipakulingi hatan itu hammahita lasmarohata tabereng mah nunga magulang be batu na mangkukupi tanomani nunga monang bebana, maka kita pun dimenangkan. Kita dimenangkan tidak lagi hanya asik di dalam perkara-perkara duniawi ini saja dan disibe, tetapi kita sudah dipersiapkan kepada Kristus. Kalau Kristus itu sudah bangkit, dan dialah yang bangkit yang pertama daripada semua, maka kita juga yang percaya akan bangkit. Itu sebab kekristenan kita tidak memandang kematian akhir daripada segala-galanya. Tidak, justru kematian adalah pintu awal bagi orang percaya untuk memasuki kehidupan kekal, kalau dia setia di dalam imannya. Anggia matutu hatan itu hanon mangaleon si pargugu di hita saluhuna. Manang sa di hari pe di leo Tuhan itiki tu hita dinguluon hasabab pemai mangasahon holong nasian Kristusi. Seberat apapun pergumulan dan kesusahanmu, sebesar apapun yang menyesak kehidupan, tetapi kebangkitan ini memberi bukti Tuhan Yesus ingin mengubah hidupku kalau aku datang kepadanya. Selamat Paskah, selamat merayakan sukacita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami merayakan suatu sukacita besar di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Engkau mengubah segalanya, mengubah kehidupan kepada suatu kebaikan. Kematian yang telah engkau singkirkan kepada kehidupan yang lebih berarti, dan agar kami mencari hal-hal yang di surga, yaitu kehidupan
yang sungguh-sungguh telah Engkau tetapkan menjadi bahagian yang kami kerjakan sebagai umat percaya kepadamu. Maka karena itu Bapa, biarlah dengan menghayati kemenangan sukacita ini menambah iman dan imun kami agar tetap teguh berharap kepada Tuhan, bahwa bersama Tuhan kami akan dibawa di dalam sukacita kekal bersama-samamu di dalam keabadian. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, sertailah seluruh kehidupan jemaat-Mu ini di dalam berbagai pekerjaan kehidupan semuanya itu Bapa. Engkaulah yang mencukupkan, yang menghadirkan sukacita bagi mereka, terkhusus bagi mereka yang bersedih, yang bergumul, yang berduka cita. Bapa, berikan kekuatan, penghiburan, kesanggupan yang daripadamu bagi mereka, agar tetap memegang teguh iman terhadap Engkau. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kita ke depan. Yang Maha Kuasa,
Tuhan Yesus telah bangkit, dan kalau kamu juga dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, maka dari itu pergilah, kerjakanlah pekerjaanmu masing-masing untuk memuji Tuhanmu. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya, muliakan nama-Nya. Dia bernyata bagi seluruh ciptaannya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya, muliakan nama-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali di dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami sekalian pelayan mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di pintu gereja kita disediakan telur Paskah. Mari kita terima dari para ibu yang melayani pembagian telur Paskah itu. Horas.